Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Gimana nih? Alhamdulillah. Iya. Pengen ngobrol nih sama Ustadz nih ya. Oh iya udah lama nih nggak ini ya. Pengen nge-react ini yang lagi viral sekarang tuh pesulap merah. Podcast ini disponsori by Abucha, teh kombucha segar dan menyehatkan. Ini yang sedang dilawan oleh pesulap merah itu sihir yang model bagaimana tadi gitu. Baik, mungkin saya perlu agak menyampaikan ini merinci macam-macam sihir atau anwa sihir. Nah, kalau para ulama itu menyebutkan secara global itu ada tiga macam gitu. Itu yang pertama adalah sihir yang sifatnya itu ilusi, takhayul, sehingga orang itu matanya itu tersilap atau ada manipulasi terhadap matanya sehingga melihat sesuatu itu bukan pada hakikatnya. Ya, itu terjadi itu pada ketika Nabi Musa dan Harun itu melawan 70.000 tukang sihir yang dikumpulkan oleh Firaun itu, ya. Dan mereka para penyihir Firaun itu menggunakan sihir ini yang bersifat takhayul atau hayalan atau ilusi tadi. Ya, mereka melemparkan tali-tali dan juga tongkat-tongkat mereka sehingga seakan-akan itu adalah ular gitu. Nah, itu ada disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Quran surat Thaha ayat 65, 66 dan seterusnya. Kata mereka, kata para tukang sihir ini, kamu duluan yang mau melempar atau kami duluan gitu. Nabi Musa mengatakan qala alqu ya faida hibaluhum wa isyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Kata Nabi Musa alaihissalam sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam ayat ke-66-nya dari surat Thaha itu tetapi kalian dulu yang lempar. Maka ketika mereka melemparkan tali-tali dan tongkat mereka maka terlihat itu seakan-akan itu adalah ular gitu. Nah, itu kan hanya sebatas khayal saja oleh atau Nabi ilusi Musa aja. Dilihatnya sama ular juga oleh Nabi Musa. Sehingga beliau ketakutan juga. Tapi di ayat berikutnya Allah mengingatkan. Jadi la takhaf innaka antal a'la. Jangan kau takut karena kau itu kedudukannya tinggi gitu. Makanya kemudian Allah memerintahkan untuk melemparkan tongkatnya yaitu tongkat Nabi Musa dan itu bukan sihir, itu mukjizat. Beda. Ya, beda. Serupa tapi tidak sama nih, Mbak. Ya. Kalau sihir itu bisa dipelajari bedanya ya. Kalau mukjizat itu tidak bisa dipelajari. Ya, dan itu muncul itu saat ketika terdesak. Ya, untuk menampakkan atau untuk menolong Rasulnya ya. Jadi Rasul Allah Ta'ala itu fungsi daripada mukjizat. Mukjizat itu lebih ke ayat tanda ya, tanda kebenaran dakwah Nabi atau Rasulnya. Itu baru satu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jenis sihir yang itu sihir tersebut membuat pengaruh. Jadi ada asar atau pengaruhnya terhadap orang yang disihir. Ya. Seperti sakit misalnya. Kemudian cerai juga bisa. Bisa. Nah, itu justru itu sihir yang pertama itu. Oh, yang pertama itu. Yang diajarkan oleh dua malaikat sebagaimana disebutkan di dalam Quran yang pertama surat kali Al-Baqarah. Sihir diajarkan. Ya, di 102 surat Al-Baqarah yaitu yang diajarkan oleh Harut dan Marut itu adalah sihir yang disebut dengan mayufarriqu bainal mar'i wa zauji. Yaitu sihir yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Itu awal pertama manusia mempelajari sihir itu berarti kategori sihir yang mana nih? Yang punya pengaruh itu. Ada pengaruh gitu. Berarti yang kedua ini? Iya. Jadi pengaruhnya itu terhadap hati dan badan. Jenis sihir ini bisa berupa jimat-jimat atau jampe-jampe dan juga bisa bersifat buhul-buhul. Buhul-buhul itu ikatan-ikatan yang ditiup. Makanya di dalam Quran surat Al-Falaq kita diperintahkan untuk berlindung kan, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Ya. Dan berlindung dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang suka meniup buhul, ikatan-ikatan yang itu sebagai sarana melakukan sihir. Ini sihir yang ini sangat berbahaya sekali, bukan hanya sakit, bisa menyebabkan kematian. Kematian. Nah, sedangkan yang ketiga ini barangkali kita buka aja
Kalau saya berdasarkan analisis saya sendiri nih, sendiri bahwa pesulap merah ini ranahnya, tatarannya di jenis sihir yang ketiga ini, yang disebut oleh para ulama itu sihir majazi. Atau disebut mazaz ya. Sihir majazi. Mazaz itu bukan hakiki gitu, artinya hanya sebatas dianggap sebagai rekayasa, trik yang itu bisa sihir berupa majazi. Bisa berupa wasilah atau alatnya itu ya, sarananya itu bisa seperti bahan kimia misalnya. Ya, kayak permanganas atau kalium PK itu yang dipakai yang dibongkar sama pesulap merah itu. Atau pakai listrik itu apa? Sihir petir. Keris petir. Seperti itu kan listrik itu kan mainan aja sebenarnya. Atau yang lain lah. Bahkan jenglot replika juga itu dia bawa kemarin tuh. Gitu. Jadi jenglotnya pakai baterai juga. Matanya jadi merah. Itu sebenarnya trik aja. Saya melihat atau kebanyakan dia itu membongkar model trik-trik seperti itu. Jadi praktek perdukunan yang itu untuk menipu orang gitu, artinya dengan kedok agama. Dengan berjubah, dengan bersorban, seakan-akan ustadz, kiai, gus, mudah ya untuk ini ya, menarik orang itu. Itu kan tipuan ya, itu yang saya lihat itu dia bongkar seperti itu. Dan itu sisi positifnya bagus kalau menurut saya dari sisi itu. Tapi cuman ranahnya tadi. Kalau dia misalkan yang sekarang ini kan dukun-dukunnya kan yang bikin konten nih ya. Coba kalau dukun asli turun gunung, kamu mau tutup ini nggak konten kamu? Kan dia bilang kan gitu ya. Kalau misalkan ilmu asli, saya mau tutup channel, saya mau berguru, ya nggak gitu juga sih menurut saya. Nggak usah dipelajari juga ya. Karena sihir itu sudah sejak zaman dulu dari awal. Itu peradaban juga. Malaikat itu Harut Marut itu di Babilonia, di Babila Harut wa Marut. Jadi dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 102 disebutkan apa yang terjadi pada kerajaan Nabi Sulaiman dulu wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman itu. Itu para setan juga membikin tipu daya dengan seakan-akan bahwa Nabi Sulaiman itu mengajarkan sihir. Padahal beliau memiliki mukjizat kan. Luar biasa mukjizatnya kan, sebagaimana kita bisa baca di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis dan juga kisah para nabi gitu ya. Nah, itu dibantah oleh Allah Ta'ala, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Sulaiman itu, Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Yang kafir itu adalah setan. Ya, yang mereka itu mengajarkan sihir. Jadi dari ayat ini aja bahwa mempelajari sihir itu hukumnya kufur. Ilmu sihir itu memindahkan sesuatu mungkin kan ya? Mungkin saja dengan bantuan jin tadi kan. Jadi bangsa jin juga ada. Bukan trik ya, memang bisa kan. Bangsa jin itu ada. Kita tidak boleh mengingkari. Di Al-Quran juga banyak sekali ayat-ayat, bahkan ada surat jin juga. Banyak sekali ayat yang menunjukkan tentang fenomena adanya jin gitu. Dan itu nyata. Dan memang Allah menciptakan jin itu ya sama kedudukannya dengan manusia untuk beribadah. Pada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah Ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian juga kalau dalam akhir surat Nas kan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang biasa membuat was-was di dalam dada manusia itu minal jinnati wan nas. Jadi setan itu ada setan dari jenis jin dan juga ada setan dari jenis manusia. Betul. Gitu. Jadi kita tidak boleh ingkari hakikat adanya jin. Ya karena Al-Qur'an adanya ilmu gaib juga ada, ya bukan percaya hal gaib aja. Ya, ilmu gaib di sini barangkali lebih ke sihir tadi. Memang ada ya, the real. Ya kalau santet mungkin nggak, Tat? Ya sihir itu santet itu bagian daripada sihir. Nah, itu bisa nggak sih santet, dalam ilmu santet memasukkan barang ke dalam tubuh, bisa nggak? Itu ada nggak sih sebetulnya? Ya, saya juga sudah melihat ungkapannya, bahkan mengungkapkan di India gitu ya. Jadi dia melihatnya dari sisi psikologis gitu. Psikologis. Jadi ada kelainan. Yang makan itu makan besi atau makan logam gitu seperti itu.
Tapi kalau dari ini memang tidak bisa dilogiskan. Iya, karena itu kan semua bisa dilogiskan masalahnya. Kalau masalah sihir, santet gitu ya, bisa memasukkan barang atau sesuatu yang benda ke dalam tubuh manusia, itu bisa saja dilakukan oleh bisa saja kan oleh jin ya, namanya juga sihir gitu ya. Dan itu fenomenanya ada, jadi ada seperti itu. Walaupun mungkin dalam beberapa kasus memang ada yang memang ternyata kalau dilogiskan dia kelainan seperti kejiwaan, kejiwaan. Nah, bahkan kan ketika ditanya masalah ruqyah aja, dia katanya ada di tengah-tengah kemarin tuh. Kan kalau dari segi ilmu barat itu kan lebih ke kayak semacam apa ya, motivasi atau sugesti ya, iya. Seperti itu. Jadi sedikit mungkin saya bagaimana menyinggung masalah ruqyah. Secara global itu ruqyah itu ada dua. Nah, itu gimana? Ada ruqyah syar'iyah yang sesuai syar'i, adalah ruqyah yang berasal dari Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga dengan nama-nama Allah taala. Nah, itu ruqyah syar'iyah ya. Dan ruqyah syar'iyah sebagaimana dikatakan Imam Suyuti, itu harus terkumpul 3 syarat. Iya. Yang pertama, ruqyahnya itu dengan bacaan tadi dari ayat Al-Qur'an atau doa-doa yang diajarkan Nabi, atau dengan nama-nama dan sifat Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan bahasa Arab atau dengan suatu bahasa yang dimengerti. Ya, bahasa Sunda atau misalkan ya. Pokoknya bahasa yang maknanya itu dimengerti. Ya. Tapi tidak ada kesirikan mungkinnya di bahasa itunya ya. Ya? Tidak ada unsur kesirikan di bahasa tersebut. Nah, kayak taruh jampe-jampe misalkan bahasa Sunda misalkan. Secara bahasa ruqyah itu adalah jampe. Jampe ya itu. Ruqyah itu kan bahasa Arab. Jampe. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Sunda itu jampe kan, jampi. Jampi. Nah, itu. Makanya jenis yang kedua itu adalah ruqyah syirkiyah. Nah, syirkiyah. Ya, ruqyah atau jampe yang ada di dalamnya unsur-unsur kesyirikan, meminta pertolongan kepada selain Allah. Bahasanya bukan bahasa Arab atau dengan bahasa yang tidak dimengerti. Iya, bahasa dengan mantra. Bahasa jadul itu kan. Iya, atau kalau dalam bahasa Sunda jangjawokan. Jangjawokan. Ya. Nah, seperti itu gitu. Iya, Jadi benar-benar. sedikit masalah ruqyah. Nah, kita sebagai seorang muslim ya, kita mengamalkan ruqyah sebagaimana yang Iya. diamalkan oleh Nabi. Nabi juga meruqyah. Ya, meruqyah diri sendiri, kemudian meruqyah orang lain. Bahkan Nabi pun pernah diruqyah oleh malaikat yang ketika beliau terkena sihir. Selepel Nabi Muhammad SAW aja pernah kena sihir. Pernah kena itu. Nah, itu bisa dilihat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Mu'awwidzatain, yaitu Quran surat Al-Falaq dan Nas. An-Nas, ya, itu di situ sababun nuzul dan tafsir ayat ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu itu hadisnya diriwayatkan Bukhari dan lain-lain ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkena sihirnya seorang Yahudi yang bernama Lubaid bin A'sam, dari Bani Zuraik. Nah, itu dia terkena sihir karena dengan sebab apa? Rambut dan sisir yang digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada seorang anak dari orang Yahudi itu yang pernah menjadi pembantunya, kemudian mengambil sisir yang biasa dipakai oleh Rasulullah, dan kemudian ada rambutnya, kemudian gigi sisirnya itu dibalut atau dibuat ikatan buhul, dan itu disimpan di dasar sumur Bani Zuraik. Ya. Sumurnya gimana tuh? Sumurnya itu ketika sumur tua atau gimana? Iya, itu sumurnya ke dalam. Ketika Rasulullah SAW setelah mendapatkan kabar atau informasi dari 2 malaikat yang datang kepada beliau mengabarkan bahwa buhulnya itu ditaruh di dalam sumur, itu Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib, kemudian Ammar bin Yasir, dan Zubair bin Awam kalau tidak salah, ya. Itu 3 orang untuk mengambil buhulnya tersebut di dasar sumur. Dan ketika masuk ke dalam sumur itu, airnya itu berwarna merah seperti warna henna. Ya, warna merah gitu, kemerahan. Itu diambil, kemudian dibacakan surat Al-Falaq dan Nas. Ini kan ruqyah ini. Ini ruqyah yang diajarkan oleh 2 orang malaikat yang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang yang pertama ada di sebelah kepala Nabi, kemudian yang satunya lagi di kakinya gitu. Kemudian meruqyah, dan kemudian setelah buhulnya itu didapat, itu dibacakan surat Al-Falaq dan An-Nas, ya. Ketika membaca satu ayat terbuka buhulnya dan seterusnya, ya, sampai hilang pengaruhnya.
Itu menunjukkan bahwa sihir itu ada. Bahkan Nabi SAW juga terkena, bahkan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir itu, tafsir Quranil Azim, itu sampai 6 bulan beliau kena sihir. Lama sekali ya, subhanallah. Ya. Dan itu seakan-akan beliau mendatangi istrinya, padahal enggak gitu. Artinya melakukan hubungan, kemudian ya merasa ada asar, ada pengaruh itu yang selama tersihir itu Rasulullah SAW ini enggak, maksudnya sakit atau enggak itu? Iya, seperti orang sakit gitu. Sakit, ya? Iya, karena sesuatu kan ada pengaruh itu tadi. Sihir yang memiliki pengaruh gitu. Itu biasanya dibikin dari buhul-buhul atau ikatan-ikatan seperti rambut. Makanya hati-hati kita buang rambut atau pakaian dalam. Bahaya ini buang rambut nih. Ya, itu bisa pakaian dalam juga bisa. Bisa. Pokoknya yang biasa dipakai menempel ya. Atau dari bagian tubuh seseorang itu bisa ini jadi ilmu sekali nih ya, teman-teman. Wasilah atau sarana ya media oleh ahli sihir itu untuk menyihir orang. Itu hati-hati. Kalau kata pengakuan mantan dukun tuh semacam kayak nama lengkap, tanggal lahir kayak gitu. Biasanya nama ibu ditanya. Nama itu juga. Ya, itu kayak syarat administrasi tapi bisa buat nggak ini. Kayak di bank kan suka minta nama ibu. Nama ibu. Ya. Dukun juga suka nanya ibu. Nah, itu salah satu ciri daripada dukun. Itu biasanya kalau mau nyihir ya, itu ditanya dulu ibunya. Ya. Atau misalnya ada yang datang ke dukun kemudian meminta jasanya, biasanya nanya ibu. Nama ibu ya. Nah, ini sebagai tazkirah aja, mengingatkan gitu ya kepada saudara-saudaraku kaum muslimin, ya rekan-rekan semuanya, saudaraku di mana saja, ikhwatul iman, bahwa jangan kita bermudah-mudah lah datang ke dukun atau ke tukang ramal. Karena Nabi SAW telah memperingatkan dalam sebuah hadisnya, man ata kahinan ya fasaddaqahu ya faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang datang kepada dukun kemudian membenarkan dukun tersebut ya, dia datang kemudian membenarkan dukun tersebut, wah hebat ini dukun ya, sakti dan lain-lain ya, itu maka dia telah kafir terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu ajaran yang beliau bawa gitu. Tapi kalau sekedar nanya ya, man ata arafan, barang siapa yang datang ke tukang ramal ya, fasa'alahu, terus dia nanya, maka lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman, tidak diterima. Maka kalau ada yang datang ke tukang ramal atau ke dukun kemudian nanya, ya, dia tidak membenarkan, cuma nanya, itu tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Gitu aja nggak diterima, nggak membenarkan. Makanya hati-hati, kita akan berpengaruh terhadap keimanan dan amal kita. Nah, ini closing dari saya nih. Kita membenarkan enggak, datang ke dukun enggak. Cuma kan zaman sekarang itu di sosial media tuh ada ramalan misalkan bintang. Gimana itu? Ya, itu kenapa? Itu termasuk kalau ramalan bintang itu masuknya amalan yang dilakukan oleh al-munajjimun atau al-munajjimin. Al-munajjimin itu ahli nujum. Itu seperti horoskop atau itu pengen tahu nih, itu astrologi. Dia bulan ini segala macam John. Nah, itu lebih ke tukang ramal, araf. Itu beda dengan kahin ya, walaupun mirip-mirip. Dalam bahasa Arab itu ada araf, ada kahin. Kalau araf itu lebih ke tukang ramal. Kalau kahin itu lebih ke dukun, tukang sihir ya, dan lain-lain. Tapi dukun ya lebih umum ya. Nah, itu lebih ke meramal nasib atau masa depan. Itu sama syirik juga, syirik juga karena dia mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Terus kita percaya omongan dia bukan Allah juga kan ya? Ya itu berarti rajman bil ghaib namanya, atau mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Padahal yang tahu perkara gaib itu hanya Allah Ta'ala, atau kecuali orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, ila limanir tadha minar rusul, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat jin itu. Ya, kecuali yang tahu perkara gaib itu adalah kecuali orang yang diridhoi dari para rasul. Karena para rasul itu kan dapat wahyu. Wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dalam surat An-Najm itu. Tidaklah dia berkata kecuali berdasarkan wahyu yang diwahyukan padanya. Ya, kita hanya sebatas itu ya. Percaya perkara gaib itu sebagaimana yang dikhabarkan oleh para nabi dan rasul. Adapun orang-orang yang mengaku tahu perkara gaib seperti para dukun atau tukang ramal ya, itu tidak boleh kita percaya. Itu.
Karena apa? Itu dampaknya tadi akan merusak keimanan dan amalan. Nggak sadar kita bahkan bisa keluar dari Islam juga ya. Betul, bisa. Nah itu bahaya itu. Para Tapi itu ulama, bisa ditobati kan ya tadi ya? Iya, kita kembali bertaubat. Tobat ya. Selagi Bersahadat lagi atau gimana? Iya, selagi kita ada umur, kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, karena itu adalah perbuatan syirik. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan. Karena Allah Ta'ala menyampaikan dalam surat An-Nisa itu, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Artinya orang yang mati dalam keadaan syirik. Ya, kalau dia sempat bertaubat ya, dia bertauhid, insya Allah dia akan diampuni Allah Ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Dosa sebesar apapun ya. Kalau bukan syirik? Kalau bukan syirik, maka Allah Ta'ala akan mengampuni bagi orang-orang yang dikehendaki olehnya. Betul. Berarti dosa nomor 1 itu syirik ya itu. Ini makanya membongkar kesyirikan ini ya sangat adalah bagus ya, tugas sebenarnya tugas para dai. Artinya apa sih dai? Yang menyeru kepada kebaikan. Ya, artinya menyeru kepada tauhid, keajaran tauhid, tidak menyekutukan Allah, atau memperingatkan manusia daripada perbuatan syirik seperti itu. Karena sihir, perdukunan itu adalah perbuatan-perbuatan syirik yang sangat membahayakan keimanan tauhid gitu. Makanya kan semua dakwah para rasul itu kan tauhid. Ya. Ya. Mereka termasuk Nabi sendiri kan yang ditentang oleh para dukun juga kan. Iya, betul juga ya. Sampai hari ini dukun masih eksis, dan ada juga yang melawan dukunnya. Insya Allah tetap ada ya para. Bahkan ya pesulap merah kan, masya Allah ya, dia pas ditanya terakhir tuh, kamu nggak takut nih nyerang para dukun? Saya lebih takut kehidupan setelah kematian katanya. Ketika saya beriman pada Allah dan hari kiamat. Ketika saya udah tahu ilmunya, terus saya tidak menyampaikan, nah itu saya akan ditanya oleh Allah katanya gitu. Masya Allah. Sampai segitunya itu closingnya tuh. Ya mungkin ya kalau ada kekurangan, sama juga manusia tadi ya, ada kekurangan sana sini, kita juga sama ya, ada kekurangan sama-sama juga. Terus belajar lah istilahnya. Kita terus mengkaji tauhid, mengkaji ilmu gitu. Ya. Baik Ustaz, syukron ya atas penjelasannya. Ini ngobrol bareng aja santai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakallahu khairan. Oh iya.